Salah ya. Nah, statusnya ini dia single married ya, single atau married gitu ya. Single atau married. Berarti kita masukin di sini statusnya itu eh, sama dengan single atau merit, berarti rank between-nya 1 sama 2 ya. Nah, pekerjaannya itu misalnya dia bekerja atau tidak bekerja, berarti nanti kita taruh itu sama dengan rank between-nya bekerja dan tidak bekerja ya. Kita contohin dulu aja. Ini rank between-nya. Nah, ini kita masukin statusnya apa? Sekolah ya, sekolahnya. Sekolahnya apakah dia lulus SMA, D3, S1, S2, S3. Berarti kita gunakan ini 4 kategori aja atau 5 kategori deh ya. Dari SMA, D3, S1, S2, S3 gitu ya. Jadi ada 5 kategori. Jadi rank between-nya 5 kategori aja dulu. Biar yang di Google Form-nya kan kamu buat kayak gitu kan ya. Nah, ini X11, X11 dia punya misalnya motivasi itu dia punya 5 pertanyaan. Berarti kita masukin X1-nya ini X3-nya itu dia ada 6 6 pertanyaan 6 pertanyaan, berarti dia mulainya X1 ini ya sampai 6. Terus kita masukin lagi eh, X4-nya sampai 7 gitu ya. X4-nya sampai 7. Dah. Eh, ini kita pakai kan kita pakai skala Likert ya. Berarti saya masukin dulu range between-nya. Range between-nya pakai skala Likert ya. Between-nya 1 sampai 5. Oh, coba dengan range between-nya 1,5. Nah, ini kita tarik dulu, anggap udah diisi dulu sampai sini. Anggap udah diisi. Nah, ini kita bikin kan kemarin 100 ya, 100 responden. Saya tarik dulu ke 100 ya. Saya tarik ke 100 responden dulu. Ini contoh dari Google Form-nya yang saya sudah dapat gitu ya. Yang saya sudah dapat ya. Eh, berarti saya copy ini, saya masukin ke sini. Saya paste 1, 2, 3. Terus saya gini, salah ya, bener ya, saya paste dulu, status sudah ya. Nah, ini yang ininya sampai di sininya kita gunakan deskriptif statistik dulu kan ya. Di bab 4 itu kan ada dua, ada statistika sama deskriptif statistik. Jadi yang ini kita pakai deskriptif statistik. Jadi kita add data yang ada di sini, data analis yang ada di sini. Kita pakai deskriptif statistik. Nah, ini kita masukin dulu
sampai 100 kita lihat dulu. New workbook, label info row, summary statistik, confidence level di 95 ya. Kita klik OK di sini. Udah. Udah. Ini kita copy dulu ke bab 4 ya. Deskriptifnya. Deskriptif statistiknya. Word. Ini kita new bab 4-nya. Bab 4 itu yang pertama itu bab 41. Bab 41 itu adalah deskriptif statistik. Statistik. Oke, deskriptif statistiknya kita keluarin dulu yang ini semuanya. Sebentar, keluarin dulu. Dia kalau fitnya gimana? Saya lupa nih. Auto fit konten. Gini ya, deskriptif statistiknya. Guys, lo pada dengerin atau enggak? Dengerin, Pak. Dengar, Pak. Ya, ini masukin dulu deskriptif statistiknya. Ada umur, jenis kelamin kan, ini nanti dikata-katain gitu ya. Ini dikatain ya. Dikata-katain ya. Dikata-katain. Umurnya minnya berapa? Maksudnya dua itu terdiri dari berapa? Tadi kan kita ada tingkatan-tingkatannya ya kan? Kayak umur itu dia mulai dari 1, dia mulai dari 20 ke 25. Terus yang kedua dia mulai dari 25 ke 30. Terus yang ketiga itu dari 30 ke 35. Yang keempat dari 40 ke 45. Nah, ini dia kan kelihatan nih. Di sini kelihatan ya yang tadi kita standarnya. Kelihatan ya? Terlihat, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ini deskriptif pertama statistiknya. Terus yang kedua deskriptifnya adalah dari kuesioner ya. Kuesionernya. Nah, kuesioner yang ada di sini mana tadi itu dia? Yang ada di sini, kuesioner yang ada di sini, kan kita ngelihat di sini dulu ya. Oke. Nah, ini kita pakai data analisis. Kita buat tabelnya. Buat tabelnya di sini. Buat tabelnya untuk X11 gitu ya. X1.1. X1.1. Ini kan dia yang sangat tidak setuju. Tidak setuju. Ragu-ragu. Setuju. Sangat setuju. Sangat setuju. Nah, di jumlah, ini kan jumlahnya kan ada 100. Berarti kita misalnya di sini sama dengan count value 2, value 1 dulu gitu ya. Berarti ada 1 nih ya. Terus sama dengan count oh ya, lupa ya. Masukin dulu sini. Salah ya.
Ih, oh, berubah sih. Sama dengan count count guys, ini saya lupa rumusnya. Itu ada misalnya dia satu itu tidak setuju. Misalnya kelihatan di sini tidak setujunya itu ada 5 gitu ya. Misalnya tidak setujunya ada 5. Ini tidak setujunya misalnya ada 30. Di sini misalnya ada 20. Ini ada 10. 5, 30, 10, 60. Ini ada 35 gitu ya. Ini kita sum sama dengan di sini. Sum. Ini harus 100 ya. Sama dengan sum. Ini masukin 100 ya. Ini kan 100 nih total ya. Nah ini kita bagi persentasenya 5% ini jadi berapa persen nih? Ini masukin lagi di sini insert. Jadi 5% itu berarti 5 per 100 ya. Sama dengan 5 dibagi 100. Sama dengan 5% gitu ya. Nanti dibikin ini persentase. Mana home? Nah, ini dia persentase gitu ya. Ini kita insert lagi. Sama dengan 30 dibagi 100. Oh, oke. Ini kita masukin lagi. Salah. Ini 20. 20. Ini sama dengan ini dibagi 100. Dah, ini kita kasih persentase, Udah, untuk X1-nya, nah ini kita masukin ke ini ya. Ini kita masukin untuk scenario-nya. Nah, ini dikata-katain ya. Dikata-katain X1 ini yang mempunyai nilai, misalnya gini ya. X1 itu motivasi dari dalam diri sendiri gitu ya. Sendiri. Di sini angka yang tertinggi itu adalah angka yang berapa ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Berarti dia mempunyai 35% dari jumlah responden gitu ya. Nanti yang diukur terus kasih tahu lagi yang kedua dan ketiganya, terusnya ya. Nanti dikasih tahu gitu. Nah, setelah ini udah kuesionernya udah jadi, baru kita di sini bikin hasil hitungan, bukan hasil hitungan hipotesis ya. Hitungan ya nggak apa-apa sih. Hitungan hipotesis nanti kita lihat ya di apanya, kaidahnya. Hitungan hipotesisnya. Hitungan hipotesisnya.
hipotesisnya. Nah, hitungan hipotesisnya itu kita akan gunakan yang pertama itu Smart PLS ya. Smart PLS. Oh, ini dia tuh, Smart PLS. Nih, pakai 3 aja. Udah, kita bikin new project-nya bisnis digital. Bisnis bisnis digital ya. Digital. Nah, kita masukin angkanya, datanya ini kita harus ekspor dalam bentuk CSV ya. Yang ini sheet 2 saya ekspor aja dalam bentuk CSV ya. Bisdik 1 new folder more option. Ini bisa pakai PLS-nya, double klik impor data bisdik 1 ya. Mana dia? Oh, belum ke itu ya. Bentar ya. CSV. Ini masih Excel, dia biasanya dia minta CSV ya. CSV yang ini ya. Udah, save. Udah, kita panggil datanya sekarang sudah ada bisdik ya. Desktop. Oh, ini dia. Wah, line to error. Error. Error dia. Ini karena saya pakai apa, dia pasti error nih ya. Jadi line 2, line 3, line 4 itu error ya. Berarti saya akan matikan dulu di line 2, line 3, line 4-nya ya. Yang ini ya. Ini, oh ada ini dia. Pantesan dia. Bikin dia bingung. Di sini ada hitungannya juga, jadi dia bingung ya. Nah ini dia udah bisa belum nih? File save as, bisdik. Oke, kita masukin lagi ke Smart PLS-nya. Dia harus bersih ya, nggak ada hitungan di sini ya. Kalau mau ngitung-hitung nanti aja. Bisnis digital, bisdik. Kita drop dulu ya. Delete dulu. Dah, kita import datanya lagi. Bisdik 1. Mudah-mudahan berhasil nih. Oke, berhasil ya. Kalau kayak gini udah berhasil ya. Oke, sekarang kita ngelihat modelnya ya. Modelnya itu adalah bisdik 1 gitu ya. Yang udah dituin ya. Nah, bisdik 1 ini kita masukin X1-nya gitu sampai X5-nya ada di sini. Ya. Terus kita masukin X2-nya ada di mana? Wah, salah ya. X1-nya ada di sini. Kita drop aja dulu. Delete dulu deh. Delete lagi deh. Ini salah ya. Ini kita masukin dulu. X5-nya ada di sini. Terus di sini ada X2-nya. Contoh modelnya saya nggak tahu ya. Pokoknya yang di kepala saya aja dulu ya. Ini ada gini. Di sini ada gini. Ini kita pindahin ke kanan.
Dipindahin ke atas. Ini ada kayak gini. Kan semuanya? Ini saya, mahasiswa. Lihat, Pak. Nah, Oke, ini kita gini, kita kayak gini, kita inin ke sini. Biasanya kan kayak gini ya. Ininya ke sini. Ininya ke sini. Dah. Dah ya. Ini gambar bentuk pertama gitu ya. Oke. Nah, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Nah, ini yang pertama kali kita calculate the PLS algoritmanya. Di sini dia 300, kita taruh dia di 1000 ya. Oke, start calculation. Nah, kita lihat pad koefisiennya 2 merah nih ya. 2 merah, ini bagus. Nah, ini kita masukin dulu ke outer loadingnya. Yang pertama outer loadingnya. Wah, merah semua. Merah semua. Kalau merah semua mesti di drop ya. Ngerti mahasiswa? Jadi Yang di yang drop tuh apa, Pak? yang merah-merah ini. Cuman kan masalahnya tadi kan kita cuma asal-asalan kan. Yang hijau cuma ini doang nih. Satu. Kalau ini dia bagus nggak nih? Dinar bagus nggak nih? Ini kalau mana ya? Nah, ini dia bagus nih. Nih, kalau misalnya kita kalkulit, anggap ini ya, gambarnya dia udah bagus nih ya. Dia 1000 per calculation. Ini pad koefisiennya kan cuma satu nih yang merah nih ya. Ini bagus nih, udah dihitung sih outer loadingnya. Lihat di sini direct efeknya. Bentar. Nah, ini yang masalah di sini nih. Outer loading. Bentar. Ini kelihatan nggak mahasiswa? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, ini kan dia yang masalah ini di QX ini ya. Satu nih ya. Di total efeknya indirect effect. Sebentar. Pad koefisiennya bagus, indirectnya bagus, total efek. Outer loading dulu, kita ngeliat outer loading. Anggap ini bagus semua ya. Anggap ini hijau semua gitu ya. Kalau misalnya ini merah, berarti ini nggak masuk gitu ya. Berarti ini harus dibuang. QX1 itu di mana sih? QX1 ini ya. Kelihatan nggak? Mahasiswa? Kelihatan, Pak. Nah, ini harus buang ya. Cuman untuk pertama, kamu masukin aja dulu gini ya. Nah, ini kan biasanya Excel format. Udah copy. Yang pertama itu adalah outer loadingnya. Ya kan? Outer loading. Lihat, biasanya di sini dia harus sudah posisinya udah harus hijau semua ya. Kelihatan nggak? Saya copy nih. Jelas? Mahasiswa? Jelas, Pak. Berarti itu harus hijau semua, berarti yang nggak hijau tadi dibuang-buangin dulu ya, Pak? Iya. Udah, ya yang nggak hijau dibuang-buangin dulu ya, Oh, biar dia hijau ya. kalau misalkan dibuang berarti udah fix gak dipakai gitu, Pak. Cuman pertanyaannya kalau dia cuma satu, dia nggak bakalan bisa gitu. Ngerti nggak? Kebayang nggak?
Ini udah Berarti harus tetap masih ada beberapa poinnya gitu ya Pak. Jangan sampai di satu poin hilang semua gitu. iya, kalau hilang semua berarti kuesionernya salah gitu. Ya, Oke Pak, baik Pak. udah. Udah, ini kita anggap hijau semua ya. Kita anggap hijau semua. Jadi kita anggap ini green semua ya. Anggap green semua. Padahal sih belum tentu green gitu ya. Ini kan merah nih. Ini merah nih. Ini merah. Ini juga merah nih. Pasti ya kan. Ini merah. Oke. Ini merah juga. Dah. Biasanya auto loadingnya itu harus hijau semua. Harus semuanya hijau. Kalau nggak hijau, berarti drop. Di dropping. Sesudah itu kita lihat lagi di sini kontrak validity-nya. Nah, ini kita copy ya. Excel format. Waktu Bumi udah diajarin kan. Saya ngeliat si Haris tuh. Nih. Yang dilihat dari kalau di sini alfa krombahnya itu alfa kronbahnya itu dia harus lebih besar daripada ini kronbah alfa, lihat nggak? Dia harus lebih besar daripada 0,7 ya, yang ada di sini ya. Kelihatan? Dia Terlihat. cut off point-nya di 0,7 ya. Jadi kalau ini dia di 0,43, dia masih merah nih ya. Nah, average variance-nya itu dimulai dari 0,5 ya. Ini kan ada matriksnya kan, alfa kronbahnya gitu, row-nya kelihatan. Nah, kalau di matriksnya, kita lihat alfa kronbahnya ini dimulai dari 0,7, row-nya juga 0,7, kompositnya, kenapa dia bisa merah? Pak, ini kenapa di row sama komposit itu beda ya Pak? Gitu ya. Terus average-nya biasanya gini ya, kalau di alfa kronbahnya dia merah, belum tentu di row dia merah. Ini kejadiannya kayak gitu, loyalty alfa kronbahnya merah, row-nya average variannya juga hijau. Nah, yang lucu di expectation di sini, average variannya itu merah, ya kan? Sedangkan di alfa kronbahnya itu hijau. Nah, bagaimana untuk ngadapin ini? Kalian harus ngejar di alfa kronbahnya ini di atas 0,7 ya. Kebayang? Mahasiswa? Yang kita lihat pertama itu di alfa kronbahnya dia harus 0,7. Nanti kalau 0,7, insya Allah semuanya ini jadi hijau semua. Mengerti? Paham Pak. Oke. Ini kita ambil, kita masukin di Excel. Udah kan ya? Udah kan ya? Udah dimasukin di Excel. Nanti kan itu ada prosedurnya tuh. Ya kan? Kamu tinggal lihat aja prosedurnya, artinya alfa kronbah itu nanti kamu kata-katain aja, itu udah ada itu formatnya. Terus setelah itu kita ngelihat diskriminan valid FIF-nya aja langsung. FIF-nya. FIF-nya ini kita Excel format, kita copy. Kita copy. Nih, kita copy. FIF-nya itu dia harus varian inflation factor. Dia harus lebih kecil dari 0,5 ya. Nah, di sini kan dia lebih kecil dari 5 nih. Jadi dia hijau semua gitu loh. Kebayang ya? Jadi dia hijau semua. Kalau dia ada 5 aja, 5 lebih aja langsung merah dia. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Mahasiswa?
Oke, langsung terakhir di sini model fit aja. Model fit kita masukin di sini model fitnya. Model fitnya. Model fitnya. Oke. SMR ini adalah saturated model sama estimate model ya. Dia akan ngitung di normalitas ya. Normalitas dia ada NFI, chi-square, ini ada SMR juga. Nah, ini bagaimana cara ngitungnya? Ini udah ada pedomannya, tinggal ngikutin aja. Itu udah ada di, kalau kamu ambil di di internet model fit dari PLS, nanti dia akan kasih tahu cut off point-nya ya. Tapi kalau misalnya Anda mau tanyakan itu, Anda bisa lihat di sini, tapi di PLS 4 ya. PLS 4, saya mau nggak ya? Bentar. Di PLS 4, cut off point-nya langsung kelihatan ya. Wah, PLS 4 saya keblok ya. Nanti dia kasih tahu tuh, berapa minimum, berapa batas maksimumnya. Oke, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Mahasiswa? Nggak ada? Nah, sekarang kita masuk ke udah sampai di sini, kita masuk ke calculated model bootstrapping yang ada di sini. Dia ada di 500, dia pakai two tail, kita karena tidak yakin kita pakai two tail, signifikan levelnya itu pakai 5 bootstrapping. Nah, add-nya tetap bias corrected accelerated via bootstrap. Ini benar. Kita langsung aja ke start calculation yang ada di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Ternyata dari hasil ini juga tidak begitu bagus ya. Nah, ini kita copy ke Excel. Ini ada ininya. Com call loyalty itu tidak tercapai. Kita lihat p-value-nya. Dia kalau lebih besar daripada 0,5, T statistiknya kalau lebih kecil dari 1,96 yang ini. Kita lihat di sini. Sama di sini. Dia harus lebih kecil. Kalau di sini dia harus lebih kecil daripada 0,05 ya. Kalau di sini dia harus lebih besar dari 1,96 ya. Dia harus lebih besar. Nah, ini merah. Kenapa dia merah? Kenapa dia merah? Karena kalau misalnya di sini lebih besar daripada 0,5, dia pasti di sininya juga kayak gitu. Ini lihat kalau 0 dia pasti besar. Nah, ini juga terjadi lebih besar ya. Salah ya. Dia harus lebih kecil kan. Nah, ini kan dia harus lebih besar kan ya. Kelihatan ya. Ini kelihatan. Ini dia lebih besar dari 1,96. Ininya lebih kecil, dia langsung hijau. Ininya juga berarti loyalty com to loyalty dia tidak mempunyai hubungan ya. Jadi kita bisa masukin ke Excel formatnya. Excel formatnya. Masukin hubungan ya. Hubungannya. Kalau yang di sini dia berarti kita kasih bintang-bintang aja ya, tidak ada hubungan ya. Di sini ada ya. Berarti kita kasih X aja, berarti ada hubungannya. Nanti kamu tulis tidak ada hubungan dan ada hubungannya. Ini berarti dia apa nih? Tidak ada hubungan ya. Di sini berarti dia tidak ada hubungan juga. Di sini ada hubungan. Di sini dia tidak ada hubungan. Di sini dia tidak ada hubungan. Di sini ada hubungan. Nah, di sini dia
Ada hubungan ya. Di sini dia ada hubungan ya. Ada hubungan. Di sini dia ada hubungan. Di sini dia ada hubungan. Di sini dia ada hubungan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ngelihatnya di dua ini ya. Di dua ini. Ada yang mau tanyakan? Berarti harus dicek satu-satu gitu, Kak. Dia lebih kecil gitu atau lebih gede gitu. Iya kan ini dia lebih kecil, dia lebih besar daripada 0,5 kan. Kelihatan nggak? 0,06 itu lebih besar kan. Iya. Nah, kalau dia lebih besar daripada 0,05, T statistiknya pasti di bawah 1,96 gitu. Ngerti nggak? Ngelihatnya dua ini aja. Ya, oke, jelas? Ya, Pak. Yang lihatnya satu-satu ya. Ada yang mau tanyakan mahasiswa? Ini bersampel, kita ngelihatnya di sini aja yang gampang aja. Nanti kalau misalnya lanjut ke S2 baru di sini kita ngelihatnya per sampel. Udah kelihatan di sini? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada. Lanjut kita dia kan hubungannya ini X ke Y, dia kan cuma dua nih ya. Nah, kita lihat di sini indirectnya. Indirectnya ini makin banyak nih. Oh, ini enggak sama ya. Spesifik direct effect. Ini dia makin banyak. Kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nah, ini kan dia yang pertama itu adalah image ke expectation, satisfaction sama com ya. Kita bisa ngelihat di sini expectation, image, gila banyak banget dia kan. Expectation, image, satisfaction ke com. Ini indirectnya kan. Kelihatan nggak? Terus indirect kedua begini. Dia indirect pertama begini kan. Indirect pertama begini kan. 1, 2, 3. Kelihatan ya? Terus yang kedua dia begini. Salah. Ini ke sini. Bentar. Ini kan garisnya itu dari sini ya. Kita mulai dari sini ya. Dari sini, dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Oke, berarti expectation, quality, value, satisfaction. Kalau kita lihat itu di algoritmanya dia pasti ada. Di bootstrappingnya. Tadi apa aja? Saya lupa. Expectation, ingetin ya. Dinda, ingetin. Expectation, quantity, value, satisfaction, sama com. Udah ya? Nah, kita lihat di bootstrappingnya yang ada di sini. Ini ada nggak? Kurang kuantitinya, Pak. Apa? Kurang kuantitinya. Expectation. Habis expectation apa habis itu? Quality. Itu, Pak, yang tadi expectation, quality, value, satisfaction, form yang di bawah. Berapa? Coba ya. Expectation, quality, value, satisfaction, com ya. Iya. Expectation, quantity, value, satisfaction, com. Ini dia expect. Yang di atas itu, Pak. Ini ya. Atasnya lagi, satu lagi. Ini Nah, ya. itu. Ini ya. Ini yang pertama nih gitu ya. Ternyata dia nggak punya hubungan gitu ya. Kenapa? Ya karena dia tetap kalau misalnya di sininya hijau, di sininya pasti 1,96. Berarti kalau misalnya kita copy ini Excel formatnya, kita copy Excel formatnya ke sini,
Nih, berarti ini hubungan tidak langsung kan? Hubungan yang tadi kan hubungan langsung nih. Hubungan tidak langsung. Nah, hubungan tidak langsung ini kita bisa ngeliat kan, yang posisinya di sini kan, cuma 1, 2, 3, 4 doang yang mempunyai pengaruh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, total hipotesisnya di sini ada berapa nih? Total hipotesisnya tadi yang ada di algoritma pertama, yang pertama ini semuanya hipotesisnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang di ininya ininya berarti kita lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 44 tambah 20 ya. Berarti 66 hipotesis yang harus dijabarin. Saya nggak minta kamu buat kayak gini ya. Yang saya minta paling kamu buatnya yang kayak gini aja, gampang-gampang aja dulu ya. Kayak gini. Ini ada 3 gitu ya. Berarti line pertama dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 7, 8, 9. Jadi kalau kayak gini, dia hipotesisnya ada 9. Bisa dimengerti mahasiswa? Apa? Oke. Mau nanya Pak, itu yang garis yang tadi ditambahin terakhir, 3 terakhir, maksudnya gimana ya Pak? Kurang ngerti. Yang 3 terakhir yang ini ya? Yang gini ya? Yang gini. Iya itu Pak. Ini kan dia langsung kan? Dia langsung. Ini dia tidak langsung kan? Jadi dia ke sini dulu, baru ke sini. Gitu. Ngerti nggak? Ini yang langsung semua kan? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Jelas ya? Yang tidak langsung berarti dari sini kalau mau ke 6 berarti dia harus melalui ini dulu kan? 1 gitu ya kan? Berarti ini 7 ya kan? Terus ini 8 ya kan? Yang sini 9. Oke, ada yang mau tanyakan? Berarti 7, 8, 9 itu lewat tengah semua, Pak. Berarti Dialah. Dia kan kayak gini. Dia yang pertama kan kayak gini ya. Kalau yang total efeknya dia kan langsung nih ya. Lihat nggak? Ini langsung. Kelihatan kan? kok nggak ada, Pak, Hah? di saya. Yang mana ada? Oh ya. Bentar. Gini kan langsung ya kan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan, Pak. Ya kan? Kalau indirectnya kan gini ya kan? Ini ke kom kan? Semuanya ke kom kan? Lihat deh di kom nih. Kom, 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 kom. Kita lihat gambarnya dia di sini kom terakhir ya kan? Kom sama loyalty kan? Kelihatan nggak? Terlihat Pak.
Oke, berarti indirect efeknya dia pasti ke cost sama loyalty doang tuh. Nggak ada lagi yang lain. Tambah dia satisfaction ya. Satisfaction karena, oh iya, dia muter sih ya. Dari sini ke sini gitu ya, satisfaction ya. Kelihatan nggak? Ini ada garisnya, dia agak rancu nih di sini. Lihat nih, image ke expectation, expectation ke quality, quality ke satisfaction. Kelihatan? Kalau ini udah in advance lah, saya nggak minta kalian untuk kayak gini. Saya cukup yang kayak gini aja lah. Mana ya? Yang kayak gini aja, yang kayak gini ada berapa nih? Kalau misalnya kita lihat di sini 1, 2, ini kan dia cuma XY doang. Kalau kita calculate ini, kita calculate, ini bootstrapping, kita start calculation, kelihatan nggak dia total indirectnya berapa? Ini kan di sini cuma XY doang ya, tapi di sini nggak ada tuh, kosong sama sekali. Kelihatan kan? Iya, Pak. Soalnya dia nggak ada melaluinya kan, beda sama yang ini kan. Kalau yang ini dia tidak ada melaluinya nih. Mana tadi? Nah ini dia. Kelihatan ya? Dia hanya kayak gini doang. Cuman ada X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, X4 ke Y, X5 ke Y. Cuman gini doang ya. Jadi total dia nggak punya indirect, dia cuma punya direct effect doang. Ini dia. Kelihatan kan? Cuma dia nggak bisa dihitung nih masalahnya. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Mahasiswa? Ya, lanjut lagi. Setelah itu kita buat kan di sini kan sudah kelihatan nih ya, mana yang berhubungan, mana yang tidak berhubungan ya kan. Nah, pembahasan satunya itu berdasarkan adalah hipotesis 1 gitu ya. Hipotesis satunya itu apa tuh? Hipotesis satunya biasanya yang langsung-langsung ini semua nih. Kelihatan nggak? Nih, ini pembahasan pertama gitu. Pembahasan pertamanya. Yang pertama, ini kan kita lihat di sini posisinya computer loyalty. Ini kan dia tidak ada ya kan? Berarti dia tidak berhubungan. Anda harus cari yang namanya jurnalnya yang tidak berhubungan. Minimal 3. Tidak berhubungan. Berhubungan. Ini minimal 3. Nanti Anda jelaskan di jurnal 1. Dia menyatakan tidak berhubungan gitu ya. Loyalty itu tidak berhubungan gitu ya. Terus di jurnal 2 dia juga menyatakan loyalty itu tidak berhubungan. Loyalty itu tidak berhubungan. Di jurnal 3 dia juga menyatakan loyalty itu tidak berhubungan juga. Nanti kamu cari satu jurnal yang berhubungan. Jadi kamu sebutin ini ada 3 jurnal dia tidak mempunyai hubungan, tetapi satu apa ya, antitesisnya gitu ya, antitesisnya satu jurnal
dia menyatakan hubungan. Dah. Nah, ini di copy semuanya ke sini nih. Ini copy. Udah ya. Ini kan udah jelas kan. Kalau ini kan dia berhubungan, berarti dia jelasin yang berhubungan sesuai dengan jurnal 1, 2, 3 gitu ya. Tapi antitesisnya dia menyatakan ada juga yang tidak mempunyai hubungan gitu. Jadi ada yang berhubungan dan ada yang tidak. Maka itu di bab 2-nya ini semua jurnal ini sebenarnya harus ada. Jadi tinggal masukin aja, turunin aja di bab 2. Pertanyaannya begini. Ini kan jurnalnya ini harus ada di bab 2-nya. Jelas nggak? Kalau tidak ada, nggak bisa dimasukin. Jadi dia harus mempunyai hubungan di bab 2-nya. Kan di bab 2-nya terjadi konstelasi kan? Konstelasi pertama, konstelasi kedua, konstelasi ketiga gitu berdasarkan itu. Nah, itu semuanya jurnalnya harus ada. Masuk lagi ke sini. Hubungan tidak langsungnya, kita ambil hubungan tidak langsungnya. Misalnya hubungan tidak langsungnya, pembahasannya juga gitu. Dah, pembahasannya ini kan dia tidak terjadi kan ya. Tidak terjadi, berarti dia XXX gitu ya. XXX. Berarti tidak memenuhi. Salah ya. Saya pakai ini tadi ya. Tidak memenuhi syarat. Nah, ini ada jurnalnya lagi. Jurnalnya itu ada di bab 2. Ada 3. 1, 2, 3. Tinggal masukin aja jurnalnya. Terus sebutkan antitesisnya. Antitesisnya itu ada jurnal yang menyatakan bahwa itu mempunyai hubungan. Tetapi di tempat kamu dia tidak dinyatakan mempunyai hubungan. Oke, ada yang mau tanyakan sampai jauh ini? Tadi Masih kalau yang ada hubungannya berarti nggak usah ada antitesisnya ya, Pak? enggak, antitesisnya tetap kamu tulis. Kami juga menemukan salah satu jurnal yang dia tidak berhubungan gitu. Antitesisnya satu jurnal aja ya, Pak? Satu jurnal aja. Kalau tesisnya berarti dia ada tiga jurnal yang mempunyai pemikiran hal yang sama. Gitu. Jadi nanti setelah kita masukin ke pembahasan ini, kita juga masukin di bab 2 ya Pak buat pembahasannya. Enggak, pembahasannya kan di bab 2 cuma teorinya kan. Iya. Teori konstelasinya. Kita tinggal nurunin yang ada di bab 2 itu ke sini kan. Kayak gitu ya kan. Iya, Pak. Nah, oke. Oke Pak, terima kasih. Nanti masuk di situ ke bab 5-nya ya. Bab 5-nya itu kan ada di bab 1 ya. Bab 1 itu apa namanya? Rumusan masalah kan? Rumusan masalah kan? Rumusan masalahnya misalnya ada 7 gitu ya. Tadi kan kita 9 kan ya? 9 ya. 9 rumusan masalahnya. Berarti kamu jawab di bab 5-nya kesimpulannya ini adalah sama nih. Rumusan masalahnya itu ditemukan pada saat ini ditemukan kesesuaian gitu ya kan dengan hipotesis 1 yang menyatakan bahwasanya dia sudah sesuai gitu. Terus yang kedua sampai 9 gitu. Ngerti nggak?
Ngerti nggak? Berarti nanti kalau yang nggak sesuai ditemukan tidak sesuai dengan hipotesis gitu ya, Pak? Ya, tidak sesuai ditemukan dengan hipotesis. Nanti ini kan yang sesuai semuanya dimasukin ya. Semuanya dimasukin 1 sampai 9-nya kan dimasukin kan kayak gitu ya. 3 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, untuk yang tidak sesuai, maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut kepada yang tidak sesuai aja. Misalnya 1 tidak sesuai, 2 tidak sesuai. Nah, ini kita menyatakan 1 dan 2 aja untuk diadakan penelitian lanjutan. Kenapa dia tidak sesuai? Kurang lebih gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mahasiswa? Ya. Ada yang mau tanyakan nggak? Ya, kalau tidak ada, saya tunggu di Rabu depan hasilnya. Tolong dimasukin di Google Drive, biar saya bisa tahu siapa yang sudah membuat, siapa yang belum. Kurang lebih gitu. Nah, bagi yang sudah membuat, nanti kita akan masuk ke ISC BIM ya. ISC BIM, mahasiswanya nanti akan masuk ke ISC BIM untuk conference internasional, atau kita minta ke conference internasional yang lain yang ada di Bengkulu juga bisa gitu ya. Nah, saya butuh cepat nanti biar kita inggriskan. Sesudah diinggriskan, kita cek Turnitinnya. Setelah kita cek Turnitin, kita masukkan ke jurnal. Ada yang mau ditanyakan di sini? Mas Rabu kita kelas juga berarti, Pak. Kelas kita lah. Kita masuk lagi kan Rabu ya? Rabu atau Kamis? Kamis ya? Rabu. Rabu ya. Rabu kita online aja. Kita ngecek satu-satu yang sudah kita bahas, kita lakukan revisi biar mahasiswa BD bisa masuk ke conference internasional. Terus yang kedua, biar kita masukkan ke beberapa syarat untuk ada yang namanya ISMA, ada yang namanya apa gitu, kita untuk masukkan ke situ biar kamu bisa juga kontribusi ke tempat yang lain. Ada yang mau tanyakan? Bapak, Rabunya itu Rabu kan besok kan Senin, Selasa, Rabu itu atau Rabu minggu depannya lagi? Rabu minggu depannya lagi udah tanggal berapa? Bentar. Soalnya Tanggal kita 1, harus Rabu depan itu kita udah masuk ke 1, 2, 3, 4, 5 udah ada. Terus kita perbaikin Dinda biar kita bagusin. Kan belum Turnitin ya kan? Turnitin juga bikin makan waktu tuh ya. Biar tanggal 1 itu udah semuanya sudah selesai dan kita bisa masukkan ke jurnal. Berarti kelas lagi itu tanggal 1. Kelas lagi tanggal 1. Hari Rabu kita online aja. Tanggal 1 hari Rabu online gitu, Pak. Bener gak, Pak? Bukan, salah. Rabunya kita ini kan tanggal berapa nih? Rabu. Sekarang kan tanggal 22. Tanggal 22. Berarti Rabu itu tanggal 25 kan? Iya. 25 itu kita online. Oh iya. 1, 2, 3, 4, 5-nya udah harus selesai. Iya kan? Kebayang nggak? Nah, minggu depannya itu untuk perbaikan gitu ya. Jelas nggak, Dinda? Oke, Pak. Untuk perbaikan-perbaikan mana aja yang masih kurang, mana aja yang belum, kita bahas satu-satu gitu ya. Biar terus Bapak, Turnitin kan belum. Turnitin iya. juga, plagiarism juga
dia harus di bawah 20 ya kan. Pak, tapi kata Bapak lagi di luar kota, Pak. Iya kan saya bilang online, bukan offline. Online. Tanggal 25 online. Berarti Bapak bisa. Karena kan waktu itu Bapak bilang hari Rabu sih saya nggak bisa gitu. Iya nggak bisa offline, online. Oh, Ya, ya kirain nggak kelas. ya. Jelas ya Dinda? Jelas ya semuanya? Berarti Rabu itu udah ngambil data atau udah ngolah data, Pak? Udah semuanya udah kelar. 1, 2, 3. Nanti kita cekin satu-satu. Habis itu kita translate. Kita turunitinnya. Tanggal 1 kita submit. Gitu. Ngerti nggak? Oke, siap, Pak. Iya. Kalau misalnya tanggal 1, habis itu kan saya mau digantiin sama Pak Agung kan. Nanti kira digantiin sama Pak Agung nggak kelar. Semua anak bisdik nggak bisa ini lagi. Oh, berarti kita tetap bagi 2 Pak sama Pak Agung. Iya, dia kan ada itunya. Cuman saya mau nego sama dia biar dia nggak usah masuk, biar kita aja gitu loh. Kebayang nggak? Ini kan akreditasi BISDIK kita kan mau naikin lagi nih, ya kan? Nah, akreditasi BISDIK saya minta bantuannya sama seluruh mahasiswa. Saya nggak perlu nama, soalnya nama saya juga udah banyak di Google Scholars juga udah banyak gitu ya kan. Nah, tapi kan kita kan perlu internasionalisasi nih. Oke, maka itu nanti yang untuk apa LPDP apa semuanya yang Scopus saya mau kerjain gitu. Biar nama kita tetap masuk di yang bagus gitu. Kebayang nggak? Jangan sampai nanti pas lulus masih baik juga gitu. Saya pengen baik sekali sih. Ya, saya nggak bisa ngangkat karena saya nggak bisa sendiri, harus dibantu sama kalian. Udah gitu aja. Simpel kan? Kebayang? Ya Pak. Pak berarti Pak kalau yang Pak Agung tuh Pak Agung tetap masuk atau enggak jadinya? Nanti aja. Dia Oh, ya. terakhir-terakhir aja. Ya kan? Oke Pak. Yang penting jurnalnya selesai dulu nih. 1 jurnal selesai. Baru kita kita masukin conference. Soalnya syarat baik sekali itu minimal mahasiswanya conference internasional. Nah, kebetulan WD3 mau ngasih dananya. Kebayang ya? Oke? Ada lagi yang mau tanyakan? Kecuali kalau kamu bilang, ya udah deh Pak, tunggu lulusan aja gitu ya kan. Ya udah kamu dibaik aja, ntar kiraan masuk pegawai negeri kagak bisa lagi. Ya kan? Ini kan mau reakreditasi nih, maka itu saya ngebut juga. Bayang ya, bukan untuk saya gitu ya. Saya mah gampang, saya udah 4C gitu. Oke, jelas untuk Wisdik. Soalnya kita belum ada satupun anak yang lomba udah ada internasional, tapi konferensi internasional belum ada, maka itu saya push. Bulan November minimal separuhnya dari kita udah konferensi internasional. Ada yang mau tanya kan? Haris, bisa? Insya Allah, Pak. Ya. Yang lain saya tunggu hari Rabu kita bahas sama-sama biar kita lempar ke conference. Ya. Kita betulin dalam waktu 1 minggu, tanggal 1 mudah-mudahan udah turnitin udah bagus semuanya. Ya, jelas ya? Iya Pak. Rabunya jam berapa Pak, malam lagi? Apa sesuai jam kelas? Jam pagi juga nggak apa-apa, jam 7 pagi. Semangat banget Pak, kan ada kelas Pak. Iya. Sore juga nggak apa-apa, ya kan? Jadi berarti sesuai gabungan dulu ya Pak. Gabungan Kelasnya aja.
Ya, oke Pak. Gabungan ya. Nanti kamu minta Google Drive-nya ya. Dia setiap ketua kelas ya. Siap Pak. Biar kita cek. Oke semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.